Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam selalu keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu di pelajaran akidah akhlak bab 5 tentang akhlak terpuji 2. Apa yang akan kita pelajari? Tujuan pembelajarannya adalah memahami sikap teguh, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Menyajikan contoh sikap teguh, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, teguh pendirian. Teguh pendirian disebut juga istiqomah, artinya lurus, tidak berbelok-belok. Istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Sebagai seorang muslim, kita harus istiqomah, teguh pendirian dalam beragama. Kita harus berpegang teguh pada pendirian dalam mempertahankan keimanan dan akidah di situasi dan kondisi yang sedang goyah ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu bagaimana ciri-ciri orang teguh pendirian? Yang pertama, selalu berpegang pada ajaran Islam, tidak mudah menerima bujukan dari luar, memiliki keimanan yang kuat, tidak mudah terombang-ambing situasi, dan bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan. Kemudian yang kedua, dermawan. Apa sih dermawan? Dermawan adalah suatu sifat suka memberi bantuan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan, itu dermawan. Harta yang kita miliki itu tidak boleh digunakan untuk berfoya-foya. Harta tersebut diamanatkan oleh Allah untuk bersedekah dan beramal soleh. Dengan banyak bersedekah, Allah akan melipat gandakan atau menambah rezeki yang kita miliki, dan di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut pada sifat yang kedua, yaitu optimis. Apa itu optimis? Salah satu akhlak terpuji optimis adalah meyakini bahwa kita mampu mengerjakan suatu perbuatan atau kegiatan karena kita telah menerapkannya. Lalu apa lawan sifat optimis? Adalah pesimis. Pesimis adalah tidak yakin akan kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu, kita jangan pernah tidak ingin melakukan sesuatu. Ayo kita lakukan sesuatu. I can do it, bukannya I cannot do it, tapi I can do it. Aku bisa melakukan itu. Ya, kalau kita udah tertanam aku bisa melakukan itu, maka sifat optimis yang ada dalam diri kita akan muncul dengan begitunya. Baik anak-anak, itu optimis ya. Aku bisa, wajib kita harus bisa. Impossible, tidak mungkin. Jangan mengatakan tidak mungkin, tapi katakan possible. Mungkin. Possible itu adalah masih ada harapan, ya. Possible, kita masih ada harapan. Kita tidak punya sifat yang pesimis. Nggak mungkin bisa melakukan itu. Nggak mungkin. Kita rubah dari sesuatu yang nggak mungkin, kita rubah menjadi mungkin. Dari sesuatu yang memang kita tidak bisa, kita rubah menjadi bisa. Nah, itulah yang namanya sifat optimis. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi orang optimis itu selalu semangat dalam berbuat, belajar, dan bekerja. Orang yang optimis pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Allah melarang hambanya berputus asa. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus optimis dalam menjalani segala hal. Dengan sifat optimis, hasil bekerja dan belajar akan lebih optimal dan lebih memuaskan. Lanjut, qanaah ya. Qanaah apa sih? Apa maksud gambar ini? Ya, kenapa ada gambar ini? Lalu qanaah itu apa? Itu selalu merasa cukup dengan yang ada dan mensyukuri yang masih ada. Jadi nerima apa adanya, ya. Jadi artinya merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak berambisi untuk memiliki sesuatu di luar kemampuan dirinya. Orang yang memiliki sifat qanaah menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala dan terjadi atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat qanaah disebut sebagai orang kaya dalam arti yang sebenarnya.
sebab ia merasa cukup dengan pemberian Allah. Ia melihat urusan dunia kepada orang yang ada di bawahnya. Ia selalu bersyukur, tidak pernah iri, dan tidak pula mengeluh apa yang telah didapatkannya. Kebalikan dari sifat qanaah adalah tamak, yang berarti serakah. Ia selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Walaupun menurut orang lain sudah lebih dari cukup, tapi orang tamak tetap merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Nabi bersabda, pandanglah orang yang lebih bawah dari kamu, dan janganlah kamu memandang kepada orang yang di atas kamu. Ya, muttafaqun alaih. Ini adalah hadis yang sangat sahih. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada judul selanjutnya adalah tawakal. What is tawakal? Apa itu tawakal? Sebagai anak muslim, kita harus membiasakan diri bertawakal kepada Allah telah melakukan ikhtiar, yaitu berusaha dan berdoa. La haula wala quwata illa billah. Artinya, menyerahkan diri kepada ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah berusaha sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita. Harus ada usahanya. Kalau nggak ada usahanya percuma. Jadi tawakal pada Allah harus diiringi dengan doa dan tentunya usaha maksimal sesuai dengan batas kemampuan diri kita sendiri. Ya, itulah tawakal. Jadi tawakal itu harus ada usahanya dulu, ya. Jika kita punya sifat optimis yang disertai dengan sifat qanaah dan tawakal merupakan kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan. Amalkanlah sifat optimis, qanaah, dan tawakal setiap kali kalian mengerjakan soal-soal ulangan ataupun soal-soal nanti di ujian atau di semester, ya. Baik anak-anak, sepertinya sudah cukup ya untuk materi kita hari ini. Kita tutup saja dengan baca alhamdulillahirabbil alamin.